Presiden Prabowo Subianto merasa berat hati menerima kenyataan timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo pun memerintahkan evaluasi menyeluruh, termasuk kinerja pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Prabowo perintahkan sikat total, eksekutor revolusi, titah evaluasi total adalah mandat mutlak membersihkan PSSI. Gagal ke Piala Dunia adalah aib yang harus dibayar tuntas. Pecat Kluivert, segera. Taktik gagal dan sikap tak respeknya harus diakhiri. Erick Thohir, ambil tanggung jawab dan putuskan. Jangan tunggu besok. Sikat mafia. Jika PSSI takut, negara harus intervensi penuh. Bersihkan sarang kepentingan busuk dari federasi. Prabowo adalah harapan terakhir. Kompensasi pemecatan Kluivert dibayar negara. Jika PSSI tak sanggup bayar pemecatan Kluivert, Presiden harus perintahkan Danantara untuk mendanai pembersihan ini. Beli masa depan timnas. Presiden Prabowo perintahkan evaluasi total, support tertuntut sikap tegas, pecat Patrick Kluivert, bersihkan esko mafia dan siapkan dana kompensasi. Gelombang kekecewaan yang menghantam Indonesia usai pupusnya mimpi ke Piala Dunia 2026 kini berbalik arah menjadi energi revolusi. Di tengah kelesuan dan amarah rakyat, hanya ada satu sosok yang mampu mengembalikan marwah bangsa, Presiden Prabowo Subianto. Titahnya untuk melakukan evaluasi total bukanlah sekedar jargon birokrasi, melainkan dekret kebangkitan total yang harus dijalankan tanpa kompromi. Rakyat telah menyaksikan sendiri betah bobroknya sistem yang ada. Kekalahan timnas hanyalah puncak gunung es dari kegagalan manajemen dan kepemimpinan yang telah membusuk. Presiden Prabowo dengan mata elang dan ketegasan khasnya telah melihat ini dan kini berdiri sebagai satu-satunya harapan publik untuk membersihkan noda hitam di dahi sepak bola nasional. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, harus berani bertanggung jawab penuh. Ini bukan lagi saatnya berkelit atau mengeluarkan pernyataan normatif. Presiden telah memberi arahan, kini giliran Anda sebagai pemimpin federasi untuk berdiri di garis depan dan menerima semua konsekuensi pahit ini. Anda harus tampil ke publik dengan wajah tanpa gentar, mengakui kegagalan secara jantan, dan memastikan bahwa satu perintah Presiden akan dilaksanakan dengan sikap serta kecepatan tertinggi. Tanggung jawab ini adalah ujian kepemimpinan terbesar Anda. Dukungan penuh dan tuntutan frontal untuk Presiden Prabowo. Pemecatan Kluivert adalah harga mati. Nama besar Patrick Kluivert telah menjadi tugu kegagalan yang memalukan. Ia terbukti gagal membaca strategi, gagal memimpin di lapangan, dan bahkan gagal menunjukkan respek kepada supporter. Presiden Prabowo sebagai pemegang kendali kekuasaan tertinggi harus menjamin bahwa PSSI akan segera mengambil tindakan paling tegas, yaitu menceraikan sang pelatih dan stafnya. Kebijakan coach out harus diputuskan demi masa depan sebelum racun kegagalan ini menyebar ke skuad muda. Presiden adalah eksekutor pembasmi exco mafia. Perintah evaluasi total adalah izin bagi PSSI untuk membongkar sarana mafia di tubuh exco. Namun, jika PSSI sebagai organisasi terlihat beragu-ragu atau terbelenggu kepentingan, maka Presiden Prabowo harus mengambil alih kepemimpinan reformasi ini. Sikat habis, telanjangi dan singkirkan setiap elemen exco yang terbukti menjadi penghalang prestasi dan memiliki rekam jejak Trump. Rakyat percaya hanya di bawah naungan ketegasan Presiden, pembersihan radikal ini bisa terwujud. Jangan takut uang kompensasi, negara siap berperang. Masalah kontrak mahal dan kompensasi pemecatan seringkali menjadi hantu yang menahan PSSI untuk berbuat tegas. Namun kini eranya telah berubah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang dikenal pragmatis dan berorientasi hasil, masalah uang bukanlah halangan. Jika PSSI benar-benar kekurangan dana untuk membeli masa depan sepak bola dengan membayar kompensasi pelatih gagal, Presiden harus mengeluarkan mandat istimewa. Perintahkan BUMN strategis yang merupakan pilar ekonomi negara untuk memodali seluruh biaya pembersihan ini. Biarkan Danantara menjadi pahlawan finansial yang menjamin revolusi di PSSI berjalan mulus, cepat, dan tanpa jeda. Presiden Prabowo Subianto adalah jaminan terakhir bahwa kegagalan ini akan berubah menjadi titik balik. Ini adalah saatnya bagi kepemimpinan yang frontal, tegas, dan tidak kenal kompromi untuk menyelamatkan harga diri sepak bola Indonesia.
Rakyat berdiri di belakang presiden menanti langkah-langkah dewa yang akan menghancurkan kebobrokan lama dan membangun kembali Garuda menuju Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028 dengan fondasi besi. Presiden adalah jawaban dan kita harus mendukungnya sampai tuntas. Sosok juru selamat baru, pelatih bersejarah Uzbekistan yang loloskan tim ke Piala Dunia 2026, Timur Kapadze, dikabarkan beri kode ke Timnas Indonesia. Kekecewaan mendalam yang dirasakan supporter tim nasional Indonesia akibat kegagalan melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 telah memicu desakan masif untuk segera mengevaluasi bahkan mengganti pelatih saat ini. Di tengah pusaran evaluasi PSSI dan gencarnya tagar cloud out, muncul nama menarik dari Asia Tengah yang tiba-tiba menjadi sorotan dan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Timur Kapadze. Kapadze bukanlah nama sembarangan. Ia adalah pelatih yang mencatatkan sejarah emas bagi Uzbekistan. Di bawah arahannya, timnas Uzbekistan untuk pertama kalinya berhasil mengamankan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Prestasi ini merupakan capaian monumental yang diimpikan oleh Uzbekistan selama bertahun-tahun. Keberhasilan Kapadze membawa White Wolves, julukan Uzbekistan, lolos ke ajang sepak bola terakbar di dunia menjadi bukti sahih atas kualitas strategis dan kemampuannya membangun tim yang kompetitif di level Asia. Namun, di tengah euforia sejarah tersebut, muncul kabar yang mengejutkan. Federasi Sepak Bola Uzbekistan, UFA, mengambil keputusan kontroversial dengan mengganti Timur Kapadze dari posisi pelatih kepala. Kapadze yang baru saja membawa timnya lolos ke Piala Dunia harus rela bergeser posisi menjadi asisten pelatih. Sebagai penggantinya, UFA secara resmi menunjuk legenda sepak bola Italia dan peraih Piala Dunia 2006 Fabio Cannavaro sebagai pelatih kepala timnas Uzbekistan menjelang debut mereka di World Cup 2026. Penunjukan Cannavaro meskipun mengejutkan dilakukan dengan harapan ia mampu menularkan mental juara dan memperkuat persiapan tim di turnamen besar. Kode keras Timur Kapadze untuk Indonesia. Situasi unik inilah yang kemudian memicu spekulasi panas di kalangan pengamat dan supporter Indonesia. Kabar yang beredar di sejumlah media menyebutkan bahwa Timur Kapadze yang kini terdepak dari kursi panas pelatih utama telah memberikan kode keras bahwa ia terbuka untuk mengambil tantangan baru dan timnas Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu bidikan utamanya. Meskipun sifat kode ini masih berupa rumor dan interpretasi dari lingkungan terdekat Kapadze serta analisis media, momen ini terasa sangat tepat. Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan dan sangat membutuhkan sosok pelatih yang telah teruji secara kualitas di kancah Asia, yang mampu membawa tim meraih hasil nyata, dan yang terpenting tahu cara membawa tim Asia lolos ke putaran final Piala Dunia. Kapasitas Kapadze dalam meracik strategi dan membangkitkan mental bertanding di babak kualifikasi yang panjang sudah terbukti. Uzbekistan yang secara level persaingan di Asia berada di atas Indonesia mampu ia jinakkan hingga meraih tiket World Cup. Mengapa Kapadze menarik untuk PSSI? Prestasi nyata di Asia. Kapadze memiliki rekam jejak membawa Uzbekistan juara di ajang CAFA Cup tanpa sekalipun kalah. Pencapaian tertingginya tentu saja adalah meloloskan tim ke Piala Dunia 2026. Prestasi ini jauh melampaui pelatih timnas Indonesia saat ini. Kualitas di kualifikasi dunia. PSSI membutuhkan pelatih yang piawai dalam memimpin tim di turnamen panjang seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Kapadze telah membuktikan bahwa ia adalah ahli dalam menjaga konsistensi timnya di kualifikasi. Momen yang tepat. Kapadze ini berstatus tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala dan mungkin mencari tantangan yang memberikan kendali penuh atas tim. Sementara Indonesia berada dalam masa kritis dan membutuhkan solusi cepat dengan pelatih berkaliber tinggi. Dengan desakan supporter yang kuat terhadap PSSI untuk segera melakukan pembenahan, nama Timur Kapadze muncul sebagai opsi logis dan paling menjanjikan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir kini dituntut untuk bergerak cepat, memanfaatkan momentum langkah ini, dan setidaknya menjalin komunikasi serius dengan Kapadze atau agennya. Menariknya, rekam jejak Kapadze bersih dari kontroversi di luar lapangan, berbeda dengan isu yang sempat menerpa pelatih timnas Indonesia sebelumnya.
Waktu PSSI untuk mengambil keputusan semakin sempit mengingat target berikutnya adalah mengamankan langkah di Piala Asia 2027 dan persiapan jangka panjang menuju Olimpiade 2028. Jika PSSI serius ingin mengembalikan harapan supporter, mendatangkan pelatih dengan track record emas seperti Timur Kapadze bisa menjadi jawaban yang paling dinanti publik. Keputusan kini berada di tangan Exco PSSI. Apakah mereka akan memilih jalan aman atau berani mengambil langkah berani dengan merekrut salah satu mastermind yang baru saja mencetak sejarah sepak bola Asia? Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Tak mindering hadapi jagoan Samba. Inspirasi Jepang hantam Brazil, bakar semangat Garuda Muda U17 di Piala Dunia 2025. Tim nasional Indonesia U17 bersiap menghadapi panggung terbesar sepak bola usia muda, Piala Dunia U17 2025, yang akan digelar di Qatar pada awal November mendatang. Berada di grup H, Indonesia langsung dihadapkan pada tantangan monumental, bertemu dengan raksasa sepak bola dunia, Timnas Brazil U17 bersama dengan Honduras dan Zambia. Brazil yang dikenal sebagai gudang talenta dan langganan juara di turnamen ini jelas menjadi lawan yang paling diwaspadai. Namun di tengah persiapan intensif yang dipimpin oleh pelatih kepala Nova Arianto, skuad Garuda Muda menegaskan satu hal. Mereka datang ke Qatar bukan untuk gentar, melainkan untuk membuat kejutan. Nova Arianto, mentalitas lebih penting dari nama besar. Pelatih Nova Arianto, mantan bek tangguh Timnas, secara terbuka mengakui bahwa Brazil memiliki kualitas individu yang luar biasa. Namun, ia menekankan bahwa di level usia 17 tahun, faktor mental dan disiplin menjadi penentu utama, bahkan mengalahkan nama besar atau tradisi. Semua bisa terjadi, karena Brazil oke di senior. Tapi di level-level usia 17 saya pikir sama, tinggal masalah mental, masalah fisik, dan disiplin yang akan menjadi situasi yang berbeda, ujar Nova, menanggapi hasil undian yang menempatkan Indonesia di grup H. Pesan ini selaras dengan pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sebelumnya meminta pemain U17 tidak minder. Erick bahkan sempat bercerita tentang ambisi minimal para pemainnya. Jangan, wah mau lawan Brazil, malah 5-0 aja udah bersyukur. Ya tidak bisa begitu. Sepak bola tidak hanya skill, tapi juga mental dan taktik, tegas Erick, menunjukkan bahwa target PSSI adalah melihat Garuda Muda bertarung habis-habisan. Inspirasi dari Samurai Biru yang menghantam Brazil, keyakinan Timnas Indonesia U17 semakin terkejut setelah melihat hasil laga uji coba terbaru di level senior. Nova Arianto menjadikan kemenangan Timnas Jepang atas Timnas Brazil dengan skor 3-2 dalam laga FIFA Matchday sebagai sumber inspirasi utama. Saya sampaikan ke pemain, selama sebelum pertandingan itu berakhir, semua masih bisa terjadi, kata Nova. Ia menuntut para pemainnya untuk mencontoh semangat bertarung Jepang, yaitu berani, disiplin taktik, dan tidak mudah menyerah hingga peluit akhir berbunyi. Filosofi yang ditekankan Nova adalah bahwa skill pemain Brazil boleh diakui, tetapi mentalitas bertarung adalah kunci untuk menembus batas. Keyakinan pemain target lolos dari grup neraka. Semangat ini juga disuarakan langsung oleh para pemain. Salah satu bintang Timnas U17, Iputu Panji, menyatakan keyakinan timnya mampu bersaing dan lolos dari grup H. Kami tidak gentar sama sekali. Kami akan menikmati momen ini dan menjadikan tekanan sebagai motivasi. Target kami jelas, lolos dari fase grup, ujar Panji. Indonesia akan memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 2025 dengan menghadapi Zambia pada 4 November, diikuti oleh lawan terberat Brazil pada 7 November dan menutup fase grup melawan Honduras pada 11 November. Dengan format turnamen 48 tim yang memungkinkan 8 tim peringkat ketiga terbaik lolos ke babak knockout atau babak 32 besar, peluang Indonesia untuk melaju tetap terbuka lebar. Konsentrasi utama adalah memetik poin dari Zambia dan Honduras. Namun Nova Arianto dan anak asuhnya bertekad memanfaatkan laga melawan Brazil sebagai ajang pembuktian mentalitas bahwa Garuda Muda tidak minder di panggung dunia dan siap membuat kejutan besar, meniru langkah inspiratif tim Asia lainnya. Fokus persiapan tahap akhir. Timnas Indonesia U17 saat ini meliputi pemusatan latihan atau TC dan uji coba di Dubai melawan sesama kontestan Piala Dunia U17 seperti Paraguay, Panama, dan Afrika Selatan sebelum bertolak ke Qatar pada awal November.
Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dan tim pelatih untuk memastikan mental dan fisik para pemain berada di puncak performa sebelum menghadapi sihir Joga Bonito Brazil.